Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu anak kesulitan belajar. Secara umum, ketidakmampuan belajar mengacu pada kelainan neurobiologis yang berkaitan dengan perbedaan cara kerja dan struktur otak seseorang. Kesulitan belajar atau disebut dengan learning disabilities adalah suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Hambatan tersebut mungkin dirasakan atau mungkin juga tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatan ini dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Anak kesulitan belajar adalah kelompok heterogen dan beragam yang menunjukkan potensi kesulitan di berbagai macam bidang, seperti membaca, menulis, menghitung, bernalar, dan lain sebagainya. Ketidakmampuan belajar bisa dikatakan sebagai ringan, sedang, dan berat, biasanya dimulai dari masa kanak-kanak dan berlaku seumur hidup. Anak dengan kesulitan belajar bukanlah anak yang bodoh atau malas. Mereka biasanya memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata. Hanya saja otak mereka memproses informasi secara berbeda. Dan tidak ada obat untuk kesulitan belajar karena mereka bukanlah sebuah penyakit. Para ilmuwan berpikir bahwa semua ketidakmampuan belajar disebabkan oleh satu masalah neurologis. Namun penelitian lanjutan menunjukkan bahwa sebagian besar kesulitan belajar tidak berasal dari satu area tertentu di otak, namun dari kesulitan dalam menyatukan informasi dari berbagai wilayah otak. Penyebab anak kesulitan belajar disebabkan oleh 1. Genetika. Bukti telah terkumpul bahwa ketidakmampuan belajar dapat diturunkan karena adanya hubungan genetik. Kedua, keracunan merkuri dan timbal. Paparan merkuri dapat mengakibatkan penurunan kecerdasan, masalah belajar, cacat lahir, dan kerusakan otak. Bahkan tingkat paparan yang sangat rendah pun dapat mengakibatkan penurunan IQ. Penggunaan rokok, alkohol, atau obat-obatan lain oleh ibu selama kehamilan mempunyai dampak buruk pada janin. Alkohol berbahaya bagi perkembangan otak janin karena dapat merusak perkembangan neuron. Penyalahgunaan narkoba juga memungkinkan penyebab kerusakan reseptor. Selanjutnya adalah komplikasi selama kehamilan. Beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh ibu bereaksi terhadap janin dan menyerangnya seolah itu adalah infeksi. Gangguan seperti itu menyebabkan sel-sel otak yang baru terbentuk menetap di bagian otak yang salah. Atau kejadian saat melahirkan tali pusar bisa terpuntir dan memutuskan oksigen ke janin untuk sementara. Selanjutnya, nutrisi buruk. Pola makan yang buruk dan malnutrisi yang parah dapat menurunkan kemampuan belajar anak dengan cara merusak insensorinya, kemampuan dan menunda perkembangan. Penelitian lain menunjukkan beberapa ketidakmampuan belajar mungkin disebabkan oleh alergi terhadap makanan tertentu, seperti bahan tambahan makanan dan pewarna atau alergi lingkungan. Berikut adalah karakteristik umum dan pertama anak kesulitan belajar yang dikembangkan oleh Clemens 1966. Berikut adalah karakteristik pada anak kesulitan belajar yang paling sering terlihat. Pertama ada defisit prestasi akademik. Dikatakan anak dengan kesulitan belajar memiliki kekuatan yang sama dengan teman-temannya di beberapa bidang, namun hanya saja kecepatan belajarnya lebih lambat. Selanjutnya adalah defisit membaca. Kesulitan membaca sangat umum ditemukan dan diperkirakan 90% siswa dengan kesulitan belajar mengalami kesulitan membaca. Permasalahan pada kesulitan membaca sangat bervariatif, seperti kurangnya keterampilan berbahasa, kurangnya kemampuan untuk memahami kata, suku kata, dan fonem. Selanjutnya adalah defisit matematika. Pihak berwenang mengakui bahwa kesulitan matematika berada di urutan kedua setelah ketidakmampuan membaca sebagai masalah akademik bagi siswa dengan kesulitan belajar. Lanjut dengan defisit ekspresi tertulis. Siswa dengan masalah bahasa tertulis seringkali menunjukkan ciri-ciri sebagai 1. Kesulitan tulisan tangan. Kedua, disgrafia. Ketiga adalah masalah ejaan. Selanjutnya adalah defisit bahasa, ditemukan di bidang ekspresi lisan dan pemahaman mendengarkan, seperti 1. Masalah bahasa lisan, kedua, masalah pemahaman pendengaran, dan ketiga, masalah dengan pragmatik. Selanjutnya adalah kesenjangan prestasi dan defisit memori. Hal tersebut menjadi karakteristik karena anak dengan kesulitan belajar mengalami kesulitan yang signifikan dalam mengingat informasi akademik dan informasi non-akademik. Dilanjutkan dengan defisit kognisi. Kognisi sendiri adalah istilah luas yang mencakup berbagai aspek pemikiran dan pemecahan masalah. Beberapa anak dengan kesulitan belajar mempunyai kekuatan dalam bidang keterampilan sosial. Namun, beberapa karakteristik kesulitan belajar disebutkan dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sosial dan emosional. Penyebabnya yaitu salah membaca isyarat sosial, salah menafsirkan perasaan orang lain, tidak tahu kapan mereka mengganggu orang lain dan tidak menyadari dampak tersebut. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.